A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqil qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa labisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Surat Al-Kahfi ayat 26. Wis, abi. Pun niki kula wingi sampun kula jelasaken yang ayat nomor 25 samangke 26. 26 ini sampun kula maknani tapi dereng diterangaken. Wis wingi bahas sing jenenge tahun dan juga waktu, bulan dan juga hari, bahwa orang-orang ya Allah ya Rabbi ya Karim Yahudi ketika orang-orang ahli kitab ketika mereka itu dikabari, karena di dalam hitungan tanggalan mereka itu mengatakan bahwa tempatnya lamanya, kadar lamanya adalah 300 tahun. Lah kemudian tengriki Allah Ta'ala ngendikaken wasdadu tis'ah, dan mereka para ashabul kahfi menambahinya dengan 9 tahun, berarti 309 tahun, karena kemarin sudah dijelaskan 300 tahun syamsiyah, tahun syamsiyah itu setara dengan 309 tahun qamariyah. Penghitungannya kemarin juga sudah selesai ya. Awakmu umur 30 tahun secara masehinya itu secara qamariyahnya hampir terhitung 31. Kan jadinya kan 330 hari, kelebihannya diambil dari setiap tahunnya itu selisih pinten 11 hari kali 10, ya kan? 11 hari kok 11 hari kali 10, 11 hari kali 30. Jadi totalnya 330, hampir 1 tahun. Lah iki lek 300 berarti kan hampir 10 tahun, lebih tepatnya 9 tahun. Pun ngriku dikaaken ngoten. Lah langsung tengriki didawaken kulillahu ayat yang 26, kulillahu a'lamu bima labisu. Ucapkan wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap kadar berapa lama para ashabul kahfi itu menempat di dalam gua. Aimiman ikhtalafu fihi wa wa ma taqaddama dzikruhu. Ya, lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengalami perbedaan pendapat mengenai kadar berapa lamanya, dan ini sudah disebutkan kemarin. Di dalam ayat yang sebelumnya ada yang mengatakan cuma sebagian hari, ada yang Allah Ta'ala yang maha mengetahui, jawabnya seperti itu kemarin. Lah dengeriki ada sebuah pertanyaan. Pada ayat yang nomor 25 Allah Ta'ala ini sudah menjelaskan secara detail bahwa menempatnya para ashabul kahfi itu durasinya adalah 300 tahun secara syamsiyah, secara tahun qamariyahnya adalah 309 tahun. Fungsinya apa? Allah Ta'ala di dalam ayat selanjutnya ini kok mempertanyakan kembali, dengan artinya menyatakan bahwa Allahu a'lamu bima labisu. Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap berapa lama kadarnya mereka menempat. Maka tengriki niku dikaaken seperti yang didawuhkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh secara tegas, ya Allah ya Rabbi ya Karim,
teng mriki beliau dawuh fa in qalu lima lam yakul salasumi'atin wa tis'in sinin wa mal faedah fi qauli wasdadu tis'a kulna qala ba'dum kanatil muddatu salasami'ati sanatin minas sinin asyamsiyah wa salasami'atin wa tis'asinin minal qamariyah. Terus maranganten teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim mengenai yang summa qala qulillahu a'lam bima labisu maknahu annahu ta'ala a'lam bimiqdari hadhil muddah minan nas alladziina ikhtalafu wa inna ma kana aula bi ayyakuna aliman ta'ala aliman bihi li'annahu mujidun lis samawati wal ard wa mudabbirun lil alam wa in kana kadzalika kana aliman bihi bis samawati wal ard fa yakunu wa aliman bihadhil waqi'ati la mahalata. Pun jadi artinya adalah ini istilahnya etika. Ini istilahnya adalah etika tatkala seseorang itu sekalipun mengetahui berapa totalnya tapi Allah Ta'ala tetap ngendika dumateng Kanjeng Nabi, kul ucapkan wahai Muhammad Allahu a'lam bima labisu. Ucapkan, tetap ucapkan walaupun sudah dipastikan tadi durasinya itu 300 secara syamsiah, 309 secara qamariyah, itu tetap memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi supaya memakai etika mengembalikan semua itu kepada Allah Ta'ala. Qulillahu a'lamu bima labisu. Lah yang unik niki yang ada di dalam tafsirnya Syekh Shawi. Tafsirnya Syekh Shawi niki beliau juga ngendika akan ingkulta ma faidatul ikhbar bidzalika ba'da an bayyanallahu dzalik. Wes jelas-jelas pada ayat yang sebelumnya itu dijelaskan totalnya itu 300 dan 309 tahun. Tapi kok sik disuruh qulillahu a'lam bima labisu? Ada banyak jawaban. Jawaban yang pertama teng mriki al makna kul Allahu a'lam bi anna salasa mi'ah sanata bi anna salasa mi'ati sanatan ya watis'a qamariyatun la syamsiyatun khilafan li za'mi ba'dil kufar. Saniha annal makna a'lam bi haqiqati lubsihim wa kaifiyatihi. Salisuha annal makna a'lam annal makna Allahu a'lam bi muddati lubsihim qablal ba'si wa ba'dahu. Dan niki. Jadi para ulama di dalam menjawab pertanyaan ini itu khilaf. Ada yang mengatakan makna daripada Allah a'lam bima labisu itu ini untuk menegaskan kepada orang-orang kafir bahwa memang yang benar itu harusnya adalah 309 penghitungannya pakai qamariyah, tidak menggunakan penghitungan syamsiah. Dilanjutkan lagi, ada yang mengartikan bahwa memang Allah Ta'ala yang mengetahui hakikat daripada menempatnya mereka dan juga cara mereka menempat di dalam gua. Nah, tapi yang paling enak yaitu yang nomor 3, mengatakan bahwa maknanya adalah Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap kadar waktu lamanya para ashabul kahfi itu menempat di dalam gua sebelum mereka dibangkitkan dan setelah mereka dibangkitkan. Kadar lama niki berapa? Mulanya beliau di dalam kitab Syekh Shawinya niki dilanjutkan wa'lam annau ikhtalafa fi ashabil kahfi hal matu wa dufinu am hum niyamun wa absamun mahfudhah. Perlu kita ketahui kalau cerita yang kemarin yang sudah saya sebutkan itu kan disebutkan bahwa para ashabul kahfi itu setelah diketahui oleh para raja ya, pada waktu itu Raja Baitaurus dan kedua menterinya dan semua rakyatnya marani nang bu ashabul kahfi, akhirnya kan status para ashabul kahfi ini sudah terungkap. Kalau dalam cerita kemarin di situ dikatakan bahwa para ashabul kahfi itu semarine diketahui banyak orang, akhirnya langsung meminta kepada Allah Ta'ala untuk langsung meninggal. Kan seperti itu nggih. Tapi ternyata para ulama itu khilaf. Apakah sekarang itu pada hakikatnya ashabul kahfi itu sudah meninggal dan kemudian dimakamkan, ataukah mereka itu tertidur kembali dalam keadaan jasadnya mereka itu dilindungi oleh Allah?
Karena ini juga tendensinya juga ada banyak hadis yang mendukung seolah-olah para ashabul kahfi itu belum meninggal. Itu ya. Karena saya baca lanjut, was-shahih annahum niyamun. Malah pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa para ashabul kahfi itu semuanya sedang tertidur, tidak meninggal. Kenapa? Tertidur. Jadi marine ashabul kahfi ketahuan, marono ngeleset mana iku mboten sedo. Tapi hanya tertidur. Bahkan ini pendapat yang sahih. Sahih loh ya. Ada pendapat itu sahih, ada pendapat itu asoh. Kalau sahih itu pendapat benar, berarti selainnya pendapat benar itu dianggap fasid. Ini pendapat yang sahih mengatakan bahwa para ashabul kahfi itu sekarang posisinya mboten kok sedo kemudian dimakamkan. Tapi para ashabul kahfi itu sekarang posisinya niyamun, sedang tertidur. Wa yastaiqiduna inda nuzuli Isa. Besok para ashabul kahfi itu akan bangun kembali ketika turunnya Nabi Isa. Sesok akan turun Nabi Isa. Wa yahujuna ma'ahu. Ya, wa yamutuna qabla yaumal qiyamah. Nanti akan bersamaan dengan Nabi Isa dan bahkan nanti para ashabul kahfi ini meninggalnya adalah sebelum hari kiamat. Hina ta'ti ar-rihu al-layyinatu kama qala sallallahu alaihi wasallam la yahujjunna la yahujjanna Isa ibnu Maryama wa ma'ahu ashabul kahfi fa innahum lam yahujju ba'du. Tangriki tinggi-tinggi niki lho tendensinya para ulama yang mengatakan bahwa para ashabul kahfi itu tidak meninggal tapi masih tertidur, yaitu dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa besok itu Kanjeng Nabi dawuh la yahujjanna Isa ibnu Maryam wa ma'ahu ashabul kahfi. Dan tidaklah para Nabi Isa besok turun itu akan melaksanakan haji bersertaan dengan para ashabul kahfi. Bayangnya Pak niki dawuh Kanjeng Nabi lho. Sesuk akhir zaman akan Nabi Isa ini akan turun dan kemudian melaksanakan haji bersertaan dengan para ashabul kahfi. Lah berarti kan para ashabul kahfi gorong mati. Kalau redaksinya seperti itu. Zakarahu Ibnu Uyainah. Ini dituturkan oleh Imam Ibnu Uyainah. Jadi pendapat yang kuat itu mengatakan bahwa memang para ashabul kahfi ternyata belum mati, hanya sekedar tertidur kembali. Dalilnya apa ya hadis ini tadi. Hadis yang mengatakan bahwa sing jenenge ashabul kahfi itu hanya tertidur kembali. Wa fi riwayatin maktubun fit Taurah wal Injil inna Isa bin Maryama Abdullahi wa rasuluhu annahu yamurru bir rauha hajjan wa mu'tamiran wa yajma'ullahu lahu dzalik fa yajma'ullahu hawariyahu ashabal kahfi war raqimi fayamuruna hujjajan fa innahum lam yahujju wa lam yamutu. Tengriki akan ini bahkan sudah tertulis dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil bahwasanya Nabi Isa ibni Maryam itu merupakan hambanya Allah dan juga Rasulnya, dan Isa itu nanti akan melewati sebuah kota yang namanya kota Rauha ya, dalam keadaan beliau haji dan juga umroh, dan Allah Ta'ala akan mengumpulkan bersamaan dengan Isa hawariyahu. Hawari ini maknanya santri-santri setia, santri-santri penolongnya Nabi Isa, itu namanya hawari, yaitu dari golongan ashabul kahfi. Ini santri-santri ini Nabi Isa yang menjadi penolongnya Nabi Isa. Fayamuruna hujjajan fa innahum lam yahujju wa lam yamutu. Pun niki jadi tendensinya juga ada dalam kitab Taurat dan juga Injil. Siapa ya? Jadi memang sing jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim yang namanya para ashabul kahfi dinyatakan menurut qaul yang sahih dinyatakan belum meninggal. Napa? Dinyatakan belum meninggal tapi hanya sekedar tertidur. Lah kemudian di dalam kelanjutannya seperti yang didakwakan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, memang para ulama itu mengalami yang namanya khilaf perihal yang namanya ashabul kahfi. Ikhtalafa an-nasu fi zamani ashabil kahfi wa fi makanim.
amma zaman alladhi hasalu fihi fa innahum faqila innahum kanu qabla Musa alaihi salam wa inna Musa dzakarahum fit Taurah lihada sebab fa innal yahud sa'alu anhum. Jadi sebenarnya para ulama ini kan khilaf. Kalau di dalam kitab jenengan tadi yang dalam kitab Sawi kan mengatakan bahwa para Ashabul Kahfi hidupnya itu di waktu zamannya Nabi Isa. Kan seperti itu. Tapi kalau dalam kitab Tafsir Fakhruddin Ar-Razi di sini disebutkan bahwa zamannya para Ashabul Kahfi itu adalah sebelumnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu sudah menuturkan ceritanya para Ashabul Kahfi ini di dalam kitab Taurat. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mempertanyakan perihal para Ashabul Kahfi. Bahkan ada yang mengatakan waqila innahum dakhalu al-kahfa qabla al-masih wa akhbar al-masihu bi khabarihim summa bu'isu minal waqtil ladzi baina Isa alaihissalam wa baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan para Ashabul Kahfi itu sudah ada sebelumnya Nabi Isa. Sadurunge Nabi Isa Ashabul Kahfi ku wis ana. Lah kemudian Nabi Isa sudah menghabarkan ceritanya para Ashabul Kahfi, ya. Kemudian dibangkitkannya para Ashabul Kahfi ini yaitu di waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi khilaf, maksudnya di antara Nabi Isa dan dengan Nabi Muhammad. Wes jadi wakila innahum dakhalu al-kahfa ba'dal masih. Ya, ada yang mengatakan masuk guanya para Ashabul Kahfi itu setelahnya Nabi Isa al-Masih. Artinya setelah terutusnya Nabi Isa. Wa qala qaumun innahum lam yamutu wa la yamutuna ila yaumil qiyamah. Lah ini ada satu golongan. Ini seperti yang dalam kitab Syekh Sawinya tadi ya. Ada satu golongan ulama yang mengatakan bahwa para Ashabul Kahfi ini tidaklah meninggal dan tidak akan meninggal sampai hari kiamat. Matine Ashabul Kahfi itu nunggu hari kiamat. Pun, Masya Allah. Ataupun kalau masalah tempat kemarin juga sudah disebutkan, kemarin juga sudah disebutkan bahwa tengeriki tak sebutkan juga wa ma makan ahlil kahfi fa haka al-qafal an Muhammad ibni Musa al-Khawarizmi al-Munajjim annal wasik anfadahu liya'rifa hal ashabil kahfi qala fawajjaha malikur rum ma'i aqwaman ilal maudi alladhi yuqalu innahum fihi qala wa inna rajul al-muwakkal bidzalikal maudi faza'ani minad dukhul alaihim qala fadakhaltu wa ra'aitu asy-syu'ura ala sudurihim qala wa araftu annahu tamwihun wahtiyalun wa anna nasa kanu qad ala jutil kal jusas bil adwiya al mujaffafah li abdanil mauta litasunaha anil bila mislat taltih bisabri wa ghairi summa qala al qafal walladhi indana la yu'rafu anna dzalikal maudi huwa maudi ashabil kahfi aw maudiun akhar walladhi akhbarallahu anhu wajaba al qat'u bihi wala ibrata biqauli ahli rum inna dzalikal maudi huwa maudi ashabil kahfi wa dzakara fil kasyaf an Muawiyah annahu ghaza ar-Ruma ya famar bil kahfi faqala law kushifa anna haula. Niki cerita persis yang ada di dalam kitab kitab Sawinya kemarin ya. Segolongannya para sahabat yang mencoba untuk masuk ke pundi guanya Ashabul Kahfi, tetap mereka tidak bisa. Karena napa para Ashabul Kahfi itu wala mulita minhum ru'ba. Para Ashabul Kahfi itu penuh dengan kewibawaan. Bon. Langsung kita lanjutkan tentang ayat malih. Wallahu a'lam bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ardi ay ilmuhu. Allah Ta'ala itu memiliki ilmunya. Perkara-perkara yang samar yang ada di langit dan juga di bumi. Artinya bagaimana? Allah Ta'ala mengetahui semua hal yang sifatnya itu gaib daripada yang ada di bumi dan juga di langit. Ya, termasuk daripada perkara yang gaib ini adalah urusan durasinya Ashabul Kahfi ini menempat di gua ini berapa.
Kan seperti itu. Bahkan didawakan kalian Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kulillahu a'lam bima labisu. Setelah kulillahu a'lam bima labisu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, lahu ghaibus samawati wal ard. Kelanjutannya, absir bihi ay billahi hiya sighatu ta'ajubin wa asmi'. Ya. Betapa maha melihatnya Allah dan betapa maha mendengarnya Allah. Absir bihi wa asmi'. Niku maknane ngoten. Ini termasuk daripada sighat ta'ajub. Sighat ta'ajub kalau ingin sampun jelasaken, sighat ta'ajub itu ada dua, yaitu pakai wazan af'il bihi atau ma'af'ala, ya. Wa asmi bihi kadzalika bi makna ma absarahu wa ma asma'ahu wa huma ala jihatil majaz. Itu menggunakan jihad majaz karena maknanya adalah wal muradu annahu ta'ala la yaghibu an basarihi wa sam'ihi syai'un. Artinya adalah sama sekali tidak ada satupun yang terlepas, yang luput terlepas daripada penglihatannya Allah dan juga pendengarannya Allah. Itu makna absir bihi wa asmi'. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi, maknanya absir bihi wa asmi' teng mriki uslubu ta'ajubin ay ma asyadda basarahu wa ma asyadda sam'ahu li'annahu al-basaru was sam'u al-mustau'ib li kulli syai'in bila qanunin. Teng mriki dingendikaken ya tentu sangat menakjubkan karena penglihatannya Allah, pendengarannya Allah itu merupakan sebuah pendengaran dan juga penglihatan yang sifatnya menyeluruh kepada semua hal tanpa adanya batasan. Beda lek awak dhewe ndelok apa ngene wis terhalangi dari yang lainnya. Pendengaran kita pun juga sama seperti itu. Mendengarkan sesuatu sudah membuat kita tidak bisa mendengarkan yang lainnya. Terus terakhir malahum min dunihi miwaliyin. Tidak ada bagi para ashabul kahfi sosok penolong dari selainnya Allah Ta'ala. Niki menegaskan, Allah Ta'ala ingin menegaskan bahwa tatkala para ashabul kahfi itu berada di dalam gua, itu tidak ada satu sosok pun yang bisa melindungi, menolong terhadap para ashabul kahfi kecuali hanya Allah. Dawuhnya Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi teng mriki dawuh. Sumaqala ma lahum min dunihi min waliyin wa fi wujuhun al-awwal ma li ashabil kahfi min dunihi min waliyin fa innahu walladhi yatawalla hifdzahum fi dzalikan naumi at-tawil. Artinya nopo? Satu-satunya yang melindungi terhadap para ashabul kahfi tatkala para ashabul kahfi ini melakukan atau menjalani yang namanya tidur panjangnya hanyalah Allah Ta'ala. Ya, ini seperti yang didawahkan kemarin bahwa memang para ashabul kahfi itu memang sudah memasrahkan ya hidupnya tatkala mereka itu bersinggah ke dalam gua. Kan seperti itu ya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jadi ini bentuk tawakalnya para ashabul kahfi bisa memasrahkan hidupnya kepada Allah. Nah ini bolak-balik kula aturaken bahwa memang kita orang-orang ya tanda kutipnya kalangan santri, kalangan pondokan. Itu yang menyebabkan kita beda dengan orang-orang luar sana adalah mindset dan juga pemahaman. Bahwa nopo kalau orang-orang luar itu memahami bahwa kehidupan ini ya harus dijalani dengan usahanya sendiri. Itu kalau mindsetnya orang-orang luar. Tapi kalau mindsetnya kita para santri memahami bahwa kehidupan ini tidaklah kita jalani murni dengan usaha dan juga kerja keras kita. Tapi mindset kita adalah memasrahkan kehidupan ini kepada Allah Ta'ala.
selaku zat yang mengurusi dan mengatur kepada seluruh alam ini. Pun ya sama seperti halnya para ashabul kahfi ini. Pun kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan Allah Ta'ala itu tidak menyekutukan di dalam hukumnya kepada seseorang pun. Kalau dalam tafsir Fakhr Imam Syekh As-Sawinya dilanjutkan fi hukmihi ay qadaihi. Hukum di sini maksudnya adalah di dalam qadanya, di dalam memberikan keputusannya, bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim li'annahu ghaniyun anisyarik, karena Allah Ta'ala itu maha kaya dari seorang yang menjadi sekutu. Allah Ta'ala nggak butuh terhadap yang namanya sekutu. Ngerti dawuhnya Imam Ar-Razi, beliau dawuh wal makna annahu ta'ala lamma hakama anna lubsahum huwa hadzal miqdar falaysa li ahadin ayyakula qawlan bi khilafihi wal aslu annal isnan idza kana li syarikaini fa innal i'tirad min kulli wahidin minhuma ala sahibihi yaksuru wa yasiru dzalika mani'an li kulli wahidin minhuma min imda'il amri ala wifqi ma yuriduhu. Jadi gampangannya ngomong wa hasiluhu yarju ila qaulihi law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadatah. Terus ini nanti kembalinya kepada dawuhnya Allah Ta'ala yang berupa law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadatah. Jadi cara maknanya gampangannya ngomong ngeten lho. Para ashabul kahfi itu kan durasi tidurnya kan sangat lama, 300 tahun. Lah ini tidak lain tidak bukan kecuali hanya Allah yang mengurusi di dalam penjagaan para ashabul kahfi selama di dalam gua. Dan yang menjadi, dan setelah Allah Ta'ala menghabarkan bahwa satu-satunya malahum min dunihi miwaliyin, ditegaskan wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah Ta'ala itu tidak pernah menyekutukan di dalam qadanya seseorang pun. Artinya apa? Kalau para ashabul kahfi ini tidurnya yang begitu lama, 300 tahun, 309 tahun, itu ya jelas itu bukti bahwa Allah Ta'ala itu yang mengurusi mereka hanya Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin ada sosok lain yang ikut ngurusi ashabul kahfi selainnya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena andaikan ada, ini akan menyebabkan satu sama lain itu saling tidak sepakat. Napa? Satu sama lain itu saling tidak sepakat. Bahasa kasar ngomong geger. Sing iki kepingin A, sing iki kepingin B. Seperti ini. Sehingga kesimpulannya ini nanti kembali kepada dawuhnya Allah Ta'ala, laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Andaikan ada di dalam muka bumi dan juga langit ini Tuhan-Tuhan selainnya Allah Ta'ala, niscaya langit dan juga bumi ini yang ada malah menjadi rusak. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, pun watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahadah. Pun sak menten mawon aku matlae sampai sak menut aja. Lahuna wallahu a'lam bissawab.